Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini kita akan membahas how to develop sales performance metrics. Performance metric bagi orang sales termasuk yang paling sulit untuk di-develop dan juga paling banyak masalah. Untuk itu, mari kita lihat best practice-nya. Sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Di sini kalau Anda lihat, sales metric merupakan satu komponen yang merupakan bagian dari supporting system dari sales engine ini. Anda mungkin sudah melihat gambar ini beberapa kali di episode sebelumnya ketika kita membahas proses hiring, training, coaching, dan juga proses performance review. Gambar ini menunjukkan bahwa proses hiring, training, dan coaching adalah untuk mendevelop potential, yaitu potensi yang seharusnya dimiliki oleh para sales team untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, mereka diberi sales metrics, yaitu yang isinya berupa plans dan accountabilities. Yang kemudian hasilnya setelah 6 atau 1 tahun kemudian dianalisa dan kalau ada gap untuk di-manage. Itulah yang disebut sebagai performance review. Nah, kita juga sudah melihat di episode sebelumnya bahwa performance review sering mendapat komplain dan salah satu sebabnya adalah karena sales metric yang kurang tepat. Jadi dalam hal ini, sales metric merupakan satu komponen yang berperan penting dalam people development. Kalau sales metricnya kurang tepat atau seringkali disebut sebagai the wrong metrics, akan sulit membentuk sales team yang strong. Nah, kita akan lihat selanjutnya apa masalah yang terjadi kalau sales metricnya kurang tepat. Kita akan lihat selanjutnya. Lalu, apa yang disebut sebagai sales performance metrics? Sales performance metric basically is a performance plan, suatu joint plan antara seorang sales dengan atasannya. Dan isinya secara garis besar adalah 4 hal ini, yaitu commitments, execution plans, accountabilities, dan kompetensi. Kita akan membahas lebih detail dari 4 hal ini di slide-slide berikutnya. Saya juga ingin meng-highlight di sini bahwa sales metric sifatnya top-down. Maksudnya, metrik ini diturunkan dari atas ke bawah di dalam struktur organisasi. Nah, selain itu, kenapa masih diperlukan joint planning session? Kan sifatnya top down, diturunkan dari atas. Jadi kenapa masih perlu lagi joint planning session? Well, harap diingat, sales metric memang betul diturunkan dari atas, tapi detailnya tetap harus didefine di setiap layer. Jadi, untuk itulah diperlukan joint planning session, yaitu untuk mendevelop dan mendefine detail dari matriks yang turun dari atas tersebut. Nah, tentunya initial draft perlu dibuat oleh atasannya karena kan matriksnya turun dari atas. Jadi yang paling tahu adalah atasannya. Untuk itu atasan harus membuat initial draft, kemudian detailnya barulah didefine melalui joint planning session tersebut. Sekarang, mari kita lihat lebih jauh tentang sales metric change. Tadi sudah disebutkan bahwa sales metric sifatnya top down, dari atas turun ke bawah. Nah, di sini ada gambar struktur organisasi dari suatu perusahaan yang terdiri dari beberapa layers. Sales metric berawal dari atas, satu matriks, kemudian dipecah-pecah, lalu dibagikan kepada satu layer di bawahnya. Nah, layer di bawahnya
Setelah menerima matriks tersebut, kemudian dipecah-pecah lagi, lalu dibagikan kepada satu layer lagi di bawahnya. Begitulah dan seterusnya sampai ke layer yang paling bawah, yaitu para account managers. Nah, karena berasal dari satu metrik yang dipecah-pecah lalu didistribusikan ke bawah, berarti secara prinsip matriks dari paling bawah kalau di roll up terus sampai ke atas ketemu lagi matriks yang pertama itu tadi. Dengan kata lain, matriks di bawah harus menunjang matriks di atasnya. Dengan kata lain, matriks seorang sales harus menunjang matriks dari atasannya. Itulah logiknya. Yang saya mau highlight di sini, ternyata pada kenyataannya sering terjadi anomali. Yaitu matriks yang dipegang atau diterima oleh para account manager ternyata tidak ada korelasi langsung dengan atasannya. Nah, ini kan sebenarnya agak aneh. Kalau matriks tersebut seharusnya sifatnya top down, seharusnya yang terjadi semuanya bisa di roll up ke atas. Tapi mengapa terjadi anomali? Nah, nanti kita lihat bahwa pada umumnya ini terjadi karena atasan sulit memahami bagaimana seharusnya mendevelop matriks yang benar. Anomali ini disebabkan oleh apa yang kita sebut sebagai common mistakes. Disebut common mistakes karena cukup sering dan umum terjadi. Common mistake yang pertama, sales manager justru meminta account manager bawahannya untuk membuat draft matrix masing-masing. Jadi, account manager diminta untuk membuat masing-masing matriksnya. Nah, harapannya setelah jadi draftnya, sales manager tinggal review, lalu finalize. Dugaan saya kemungkinan besar juga paling cuman numbers checking saja, yaitu dicek numbersnya apakah sudah sesuai dengan keinginan sales manager. Lalu, kalau dilihat apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah para account manager sangat kebingungan. Mereka betul-betul bingung dan resah. Bagaimana cara membuat matriks untuk saya sendiri? Untuk diri sendiri. Mereka nggak ada bayangan sama sekali. Lalu mereka berpikir, oh, atau saya buat yang sedikit aja ya, supaya nanti scoringnya lebih mudah. Tapi juga sebenarnya mereka juga khawatir. Kalau dibuat terlalu sedikit, nanti waktu diserahkan kepada sales manager, lalu sales manager lihat, lalu dibilang, loh, kok kerjaan Anda cuma segini saja? Jadi kesannya jelek. Itu sebabnya account manager juga khawatir. Sebaliknya, kalau misalnya account manager berusaha bikin yang banyak dan komplit, dia coba list down semuanya. Dengan harapan nanti oleh sales manager, oleh atasannya, dikoreksi. Oh, ini nggak perlu, ini nggak usah. Seperti begitu harapannya. Tapi dia juga khawatir kalau nanti setelah disubmit, sales manajernya cuma lihat, lalu bilang, oh, oke deh, kita jalankan semuanya. Nah, tentu akan merepotkan kan? Jadi sebenarnya betul-betul bingung, betul-betul resah. Para account manager mungkin paham bahwa sales matrix harusnya top down, jadi diturunkan dari atas. Tapi masalahnya account manager bawahan nggak tahu kan matrix atasannya. Jadi dengan kata lain benar-benar di sini tidak ada referensi. Oleh sebab itu proses ini selalu membingungkan dan selalu meresahkan bagi account managers. Saya dapat memahami hal ini, betul-betul memahami. Karena dulu pun, waktu saya sebagai account manager, saya pernah mengalami sendiri hal ini. Berhari-hari saya bingung, berhari-hari saya resah. Nggak tahu, mesti mulai dari mana. Nah, sekarang coba kita lihat. Kira-kira
apa sumber problem dari common mistake ini? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, sales manager sebagai atasan, kan dia juga punya matriks dia sendiri. Nah, mungkin saja dia nggak paham matriksnya. Dia dapat matriks dari atasannya lagi, tapi dia nggak paham. Kalau dia nggak paham, bagaimana dia bisa memecah-mecah lalu menurunkannya ke bawah? Itu masalah pertama. Kemungkinan kedua, sales manager nggak tahu cara membuat commitment table dan competency table. Nah, memang sebelumnya kita udah lihat, tidak mudah, tidak gampang untuk membuat commitment dan competency table yang bagus, karena harus betul-betul memahami apa yang harus dicantumkan sebagai komitmen di dalam table itu. Kemudian harus di mapping dari komitmen ke action plans. Jadi betul-betul harus dipahami action plan apa yang relevan di sini, yang betul-betul perlu untuk mencapai komitmen. Kemudian ditranslate lagi menjadi accountabilities yang benar-benar gampang measure. Nah, ini bukan hal yang mudah memang. Nah, mungkin sales manager kurang punya kemampuan untuk itu. Nah, jadi kira-kira gambaran dari common mistakes yang pertama ini disebabkan oleh sales manager yang pertama bingung dengan matriks yang dia terima sendiri, kedua kemampuan dia dalam membuat sales matrix. Common mistake berikutnya adalah ketika HR mendevelop satu matrix yang general untuk semua orang di dalam perusahaan tersebut. Untuk semua orang, termasuk untuk para sales team. Nah, kalau ditanya, kenapa matriksnya general? Jawabannya, karena supaya ada standar dalam memberi rating. Well, memang betul. Untuk memberi rating, kita memerlukan satu standar. Tapi kan bukan berarti matriksnya harus sama untuk semua orang. Ini sebenarnya agak aneh. Kenapa untuk sales team, bukan sales manager yang bikin matriks? Kenapa HR? Padahal HR kan memang secara logik kita pahami mereka mungkin tidak paham tentang sales matrix. Jadi kenapa HR yang ditugaskan? Saya menduga hanya ada satu possibility, yaitu di perusahaan ini tidak ada proper sales matrix. Kita udah melihat bahwa matrix itu kan seharusnya top down, dari atas turun ke bawah. Kalau misalkan di atas tidak ada proper sales matrix, kebayang nggak bagaimana mau menurunkan ke bawah? Otomatis ke bawah pun tidak ada proper sales matrix. Dengan kata lain, karena di atas tidak ada proper sales matrix, otomatis yang bawahnya juga pun tidak ada yang proper sales matrixnya. Nah, kemungkinan besar yang ada hanya apa? Hanya numbers, tidak ada yang lainnya. Jadi yang turun dari atas hanya numbers, turun ke bawah. Bukan matrix yang baik dan benar, tapi hanya numbers yang turun dari atas ke bawah, sedangkan yang lainnya berupa matrix yang didevelop secara general oleh HR. Inilah adalah common mistake kedua yang unfortunately cukup umum di beberapa perusahaan. Ini sekedar ilustrasi dari general matrix yang dibuat oleh HR untuk semua orang di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau Anda lihat di sini ada satu tabel besar. Kolom pertama adalah indikator penilaian berupa variabel-variabel yang perlu dievaluasi dari karyawan tersebut, mulai dari kualitas kerja, kuantitas kerja, kecekatan kerja, dan juga disiplin kerja, termasuk detail masing-masing variabelnya. Nah, lalu atasan sebagai penilai mengisi 3 kolom berikutnya, mulai dari penilaian kerjanya antara 1 sampai 5, kemudian bobotnya, lalu dikalikan sehingga dapat total nilai. Nah,
semua total itu kemudian dijumlahkan. Nah, lalu dibagi lagi sehingga mendapat average. Dari average itu kemudian dapat scoring. Misalkan kalau nilainya 5 berarti sangat baik. Kalau mendekati 4 berarti baik. 3 cukup dan seterusnya. Nah, inilah general matrix yang dipakai untuk semua orang, termasuk untuk sales team. Sekarang, coba saya ingin bertanya pada Anda. Kalau Anda seorang sales, lalu Anda di-measure baik atau buruknya kinerja Anda berdasarkan matriks ini, apa yang Anda pikirkan? Silakan Anda jawab sendiri. Sekarang, mari kita lihat suatu framework yang dapat digunakan oleh sales manager untuk mendevelop sales performance metric yang baik dan benar. Di sini ada suatu tabel yang disebut sebagai commitments table. Isinya ada 3 kolom. Kolom pertama adalah commitments, yaitu komitmen untuk account manager. Nah, komitmen ini datangnya dari komitmen sales manager itu sendiri. Jadi, sales manager juga mendapat komitmen dari atas untuk dirinya. Kemudian sama dia dipecah-pecah, lalu dibagikan kepada masing-masing account manager di bawahnya. Inilah prinsip top down yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, di sini ada challenge pertama, yaitu bagaimana pertama untuk sales manager memahami komitmen yang dia terima, kemudian bagaimana memecah-mecahnya lalu menjadi komitmen bagi masing-masing account manager di bawahnya. Itu adalah challenge pertama. Tentu diperlukan satu expertise dan pengalaman dalam menurunkan komitmen ini. Berikutnya adalah execution plan. Kolom kedua, yaitu berisi apa yang harus dilakukan untuk mencapai komitmen tersebut. Jadi, kira-kira apa plannya? Basically ini berupa guidance, jadi suatu koridor, ini saja yang dilakukan untuk mencapai komitmen tersebut. Nah, ini pun another challenge, yaitu bagaimana melakukan mapping dari komitmen ke execution plan. Berikutnya kolom ketiga adalah accountabilities, yang nanti hasilnya 6 bulan atau 1 tahun kemudian di-measure hasilnya untuk dilihat apakah ada gap variance. Nah, ini pun satu challenge, bagaimana mendevelop accountabilities yang baik dan benar. Yang baik itu seharusnya mudah di-measure, jadi nanti bisa berupa checklist saja. Jadi misalnya accountability ini sudah tercapai, cek. Yang kedua tercapai, cek, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari commitment table ini, account manager dapat melihat progresnya anytime. Dengan kata lain, setiap saat, misalnya sebulan sekali, dia bisa lihat accountabilities-nya dan hasilnya. Sudah sampai di mana pencapaiannya. Dia tidak perlu menunggu nanti di akhir periode waktu di review, lalu dia mendapat surprises. Basically, dia juga bisa lihat. Dan karena ini mudah di-measure, baik account manager dan sales manager sebagai atasannya, dua-duanya dapat pandangan yang sama tentang udah sampai di mana progresnya. Selain itu, yang ingin saya highlight di sini, coba Anda lihat lagi tabel ini. Tidak semuanya numbers kan? Kalau dilihat komitmennya ada winning opportunities, jadi dengan kata lain, komitmen untuk memenangkan opportunities dengan turnover yang lebih tinggi. Lalu ada increasing project margin, jadi dengan kata lain, harus mendapatkan project-project yang lebih profitable. Kemudian generate new opportunities. Kalau Anda lihat, mostly juga bukan numbers kan? Maksudnya bukan hanya numbers. Jadi inilah satu contoh framework bagaimana mendevelop sales performance metric yang baik dan benar.
ini adalah suatu contoh framework yang digunakan untuk memberi rating atau penilaian. Kalau kita lihat dalam tabel ini, ratingnya bervariasi antara 2,5 sampai 5,0. Coba kita lihat. Di sini didefinisikan untuk 3,0 adalah kalau semua yang ada di dalam accountabilities itu tercapai dan sesuai yang di-expect. Nah, dia akan dapat 3,0. Selanjutnya, kalau ada beberapa yang melebihi expectation, dia akan dapat 3,5. Dan kalau banyak lebih dari 50% dari accountabilities yang diberikan melebihi dari yang diminta, dia akan dapat 4,0 dan seterusnya. Lalu sebaliknya, kalau misalkan dari semua accountability yang dikasih, beberapa miss di bawah expectation. Nah, dia dapat 2,5. Dan kalau misalkan lebih dari 50% itu berada di bawah expectation atau tidak mencapai target, dia dapat 2,0. Nah, lalu mungkin Anda bertanya, kenapa di sini nggak ada 2,0? Nah, mungkin untuk perusahaan ini, mereka tidak mengkehendaki ada yang dapat 2,0. Jadi kalau misalkan dapat 2,0, sebaiknya sales ini nggak cocok. Jadi pindah ke role lain sebaiknya. Karena kalau Anda lihat tadi kan 2,0 artinya majority lebih dari 50% dia tidak berhasil mencapai accountabilities-nya. Nah, ini adalah satu contoh saja framework yang dapat digunakan untuk memberi rating. Berikutnya adalah framework yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi. Kalau Anda lihat tabel ini, di dalam ada daftar atau list dari kompetensi. Nah, kompetensi adalah sebenarnya potensi yang harus dimiliki oleh account manager agar dia dapat melaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kompetensi adalah yang dibutuhkan untuk agar dia dapat mencapai komitmennya. Jadi dengan kata lain, sales manager harus bisa memilih kompetensi apa saja yang diperlukan, yang relevan untuk mencapai komitmen dari AM tersebut. Jadi dengan kata lain, tidak sembarangan asal pilih, betul-betul dipilih yang benar-benar relevan dan diperlukan untuk account manager ini dapat mencapai komitmennya. Nah, misalkan sebagai contoh dalam hal ini ada competition skills, value selling, action oriented, dan communication skills. Ini sebagai contoh saja. Nah, lalu di bawah ada rating. Nah, simpelnya rating ini sebenarnya ada dua faktor saja. Pertama, dalam performing skill ini, apakah dia perlu assistance, perlu bantuan. Berikutnya, apakah hasilnya selalu konsisten, achieving the result. Kalau misalkan dalam performing the skill dia tidak memerlukan bantuan dan hasilnya konsisten, dia dapat rating 4. Selanjutnya, kalau dia tidak perlu help tapi hasilnya beberapa melebihi expectation, dia dapat 5. Dan begitu juga sebaliknya. Dia dapat 3 kalau dia tidak perlu help, tapi hasilnya tidak konsisten. Nah, ini sekedar satu framework yang dapat digunakan oleh sales manager dalam mengukur dan memberi rating untuk kompetensi. Sekali lagi, yang ingin saya highlight di sini, yang perlu dicantumkan sebagai kompetensi di sini harus dipilih yang benar-benar relevan dalam mendukung
account manager dalam pencapaian dari komitmen yang diberikan. Nah, itu adalah challenge yang kadang-kadang sulit bagi sales manager. Kesulitan dalam membeli rating untuk kompetensi sebenarnya bersumber dari tidak adanya definisi bagi kompetensi itu sendiri. Jadi misalkan kalau kita ingin mengukur communication skills dari seorang account manager, bagus atau enggaknya, apa patokannya? Apa referensinya? Agak sulit kan? Terlalu subjektif jadinya. Nah, untuk itu, setiap kompetensi perlu didefinisikan. Nah, ini ada contoh definisi dari satu kompetensi, yaitu action oriented. Kebetulan di sini ada 4 level. Misalkan level 1 adalah kompetensi yang di-expect untuk junior account manager. Level 2 untuk yang lebih senior dan seterusnya. Nah, coba Anda lihat definisi untuk level 1. Di situ ada beberapa, misalkan see what needs to be done and does it without being told. Nah, itu contoh yang di-expect dari seorang junior account manager misalnya. Jadi kalau dia bisa perform skill ini tanpa bantuan, nah tentu kita bisa kasih rating kan. Jadi dia bisa perform tanpa bantuan, lalu dilihat hasilnya, konsisten atau enggak. Nah untuk itu lebih mudah kan, karena ada patokan apa yang mesti dilihat dari kompetensi ini. Nah begitu juga kompetensi yang lainnya, semuanya harus didefinisikan, termasuk communication skills misalnya, lalu value selling, competitive selling, dan semuanya harus ada definisi sehingga menjadi guidance yang jelas bagi sales manager dalam measure dan memberi rating untuk para account managers. Lalu, siapa yang seharusnya mendevelop sales metrics? Mungkin dari pembahasan sebelumnya Anda bisa tebak. Kalau dilihat untuk commitment table, harusnya oleh atasannya langsung. Kenapa? Karena kalau Anda lihat sekali lagi, di dalam tabel komitmen tersebut, ada kolom commitments, dan itu merupakan turunan dari komitmen atasannya. Nah, yang tahu komitmen atasannya, tentu atasannya sendiri kan? Jadi, hanya dia yang bisa memahami dan memecah-pecah lalu mendistribusikan kepada bawahannya. Karena itu, hal ini tidak bisa di-outsource. Misalkan dia minta bantuan baik internal kepada HR maupun kepada konsultan. Karena hanya dia yang betul-betul seharusnya paling memahami. Selanjutnya untuk tabel kompetensi. Nah, ini cukup umum. Misalkan definisi untuk communication skills. Tentu di luaran banyak konsultan yang bisa membantu mendefinisikan hal ini. Jadi untuk tabel kompetensi, definisinya dan levelnya bisa di-outsource. Kalau dilihat, kuncinya adalah 2 hal ini. Pertama, atasan harus mempunyai komitmen dan matriks. Dengan kata lain, dia sendiri harus punya dulu matriks dan komitmennya. Kalau dia nggak punya, apa yang dia mau pecah dan dia bagi-bagi ke bawahannya. Hal yang kedua adalah setelah dia punya sales matrix dan komitmen, dia harus memahami hal itu. Kalau dia fully understand, baru dia bisa membagi dengan benar, mendevelop matriks bawahannya dengan baik dan benar. Well, memang mendevelop sales metric tidak mudah. Boleh dibilang memang sulit. Tapi setidaknya 2 hal ini harus ada dulu. Sehubungan dengan kondisi the new normal, apa dampaknya bagi
pembentukan sales performance matrix. Kalau dilihat, nggak terlalu ada dampaknya, karena semuanya dapat dilakukan internal, karena merupakan internal process. Sebagai kesimpulan, mempunyai sales metric yang baik dan benar sebenarnya sangat kritikal bagi perusahaan, terutama bagi sales team. Karena ini penting untuk mendevelop sales team yang strong. Kalau misalkan tidak ada matriks yang benar, kemungkinan masing-masing akan punya asumsi masing-masing mengenai apa yang disebut bagus atau enggak. Ada yang punya asumsi, oh, asal semua numbers tercapai, saya akan dapat skor yang bagus. Atau mungkin juga yang penting asal dekat dengan atasan, asal atasan senang. Jadi ini sebenarnya agak rancu. Nah, berikutnya adalah bahwa sales manager tidak bisa mengoutsource pembuatan sales metric ini. Harap diingat, yang bisa di-outsource adalah hanya pembuatan, definisi, dan leveling dari kompetensi. Hanya itu yang bisa di-outsource. Sebelumnya mungkin Anda pernah dengar ketika saya menyebutkan sales team adalah para account managers dan kawan-kawan. Nah, berarti ada role lain selain account manager di dalam sales team. Nah, ada role apa sajakah di dalam sales team itu? Mari kita lihat di episode berikutnya. See you next time.